biaya berapa. Kalau kita hitung tiketnya aja sama hotelnya, itu bukan angka yang kecil. Artinya dari poin ini saya melihat ya bahwa developer ternyata memiliki niat yang besar gitu loh. Jadi ini bukan bukan kaleng-kaleng atau bukan niatnya itu tanggung-tanggung enggak, tapi ternyata developer memang benar-benar punya niat yang besar. Oke. Berikutnya lagi ketika dipresentasikan, dia sampaikan, ini programnya airdrop kita bagikan koin. Satu member yang tergabung nantinya maka akan dapat 100 koin. Seperti itu kira-kira. Oke. Jadi untuk bisa dapat 100 koin itu kita harus KYC. Kenapa? Karena ini nanti akan di-develop sebagai exchanger dan dia akan memiliki koin yang namanya CTC. Nah, saya akan cerita ada exchanger yang sekarang terbesar di dunia, namanya Binance. Saya pastikan teman-teman yang udah bergerak di dunia kripto pasti tahu yang namanya Binance. Dan Binance itu punya koin yang namanya BNB. Teman-teman nanti bisa set ke belakang di tahun 2017, itu harganya berapa? Sangat murah, paling di 0,1 di 2017. Dan waktu itu si Binance juga memberikan yang namanya airdrop, tetapi Binance hanya berapa persennya dia berikan. Nah, yang membedakan dari itu semua, di sini ini 100% koin yang akan diedarkan adalah koin yang dihasilkan dari airdrop. Bapak Ibu, ketika Anda di sini menjadi anggota atau member di exchanger ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 100 koin. Dah cukup seperti itu. Apakah Anda cukup 100 koin? Kalau cukup ya diam saja. Tapi kalau mau nambah gimana? Ya, mau beli tidak bisa. Di sini tidak ada pre-sale, tidak ada private sale. Jadi perusahaan memang benar-benar apa namanya? Benar-benar artinya sombong mungkin begitu ya. Dan mengklaimnya perusahaan memang punya duit yang banyak ya. Jadi dia tidak menerima duit berapapun dari Bapak Ibu yang ada di ruangan pada malam hari ini. Nah, ini yang membedakan. Kalau biasanya ketika ada orang mempresentasikan apa namanya seperti ini, itu ujung-ujungnya minimal deposit berapa, Pak? Minimal deposit berapa, Mas? Sehari berapa persen? Nah, itu udah biasa. Tapi yang di sini ya, tapi yang di sini ini benar-benar kita tidak ditarik duit. Jadi ini juga dilakukan di exchanger yang lain. Jadi kalau kita mendaftar di exchanger Binance, OKX atau apapun itu, Bybit atau BingX itu semua adalah menggunakan apa namanya KYC. KYC itu apa? Data diri kita. Bisa pakai KTP, bisa pakai paspor. Nah, di sini juga sama teman-teman. Ketika kita udah terregister nanti, kita KYC, kita dapatkan 100 koin, maka koin itu pun nanti akan sangat cepat ya. Akan sangat cepat. Jadi sangat cepat di listing di market. Kapan? Tanggal 8 Mei. Tidak sampai 2 bulan. Oke. Jadi ini kita register ya, register nanti tanggal 24, terus berikutnya lagi nanti listingnya di tanggal 8 Mei ya. Oke, kalau kita misalnya mendapatkan tadi 100 koin, kita berandai-andai aja ya. 100 koin kalau itu harganya seandainya nanti $1 karena dijanjikan oleh perusahaan, estimasinya itu minimal $1. Nah, kalau itu $1, maka kita dapat $100. Kalau mau langsung dijual, berarti kurang lebih di 1,6 juta. Lumayan lah. Dalam kondisi begini, saya pikir nih banyak orang-orang yang kalau 1,6 itu lumayan. Atau mungkin Bapak Ibu yang memang 1,6 itu tidak ada artinya apa-apa, Bapak Ibu boleh ambil mungkin bisa diberikan dengan orang yang eh, artinya yang memang perlu dana sebanyak itu ya. Jadi nggak ada alasan lagi. Kalau kalau kita mau berbuat baik, mungkin ini juga bisa menjadi salah satunya. Yang penting nanti kita berupaya. Oke, secara teknis begini teman-teman. Ketika kita nanti join di sini ya, dan kita mendapatkan 100 koin, kita manusia itu punya satu sifat yang namanya serakah. Dikasih 100 kurang gitu ya. Dikasih 1000 juga kurang gitu. Nah, bagaimana untuk bisa menambah koin-koin itu? Maka silahkan berkabarlah tentang kabar baik ini. Silahkan dikabarkan bahwa proyek ini sangat bagus gitu loh. Terus apa untungnya? Ketika Anda berhasil memperkenalkan program baik ini, maka Anda akan dapatkan 3 koin. Ya, Anda akan dapatkan 3 koin dan orang yang Anda perkenalkan tadi akan dapat 100 koin. Lumayan untuk satu orang. Kalau 2 orang kali 2, 10 kali 10, 1000 kali 1000 kali 3 koin. Nah,
Sekarang tinggal diukur kemampuan Anda akan bisa menawarkan ke berapa banyak orang gitu. Saya pastikan banyak teman-teman ya. Anda punya keluarga, punya anak, punya istri, punya orang tua, punya kakek, punya cucu ya, punya tetangga, punya tukang sayur, punya mungkin ada penjual apa namanya? Penjual air, mungkin juga ada tukang bakso, semua itu nanti silahkan ditawarkan. Jadi di sini tidak ada alasan ya. Ada Pak RT, ada mungkin juga ada apa namanya? Ada lagi Pak Lurah seperti itu ya. Nah, oke. Jadi begini, teman-teman ketika memperkenalkan program ini, maka kita akan dapatkan 3 koin untuk per user, ya, untuk per user. Terus ketika nanti kita bergerak terus ini, bergerak terus, teman-teman bergerak, contoh nih, ternyata waktunya baru berlangsung 1 bulan, tetapi ketersediaan atau yang disediakan koin oleh perusahaan sudah habis. Berapa? 10 miliar itu sudah habis, maka kegiatan airdrop ini stop. Ya, jadi disediakan oleh perusahaan itu 10 miliar ya, teman-teman nih yang suka koin diperhatikan ya, ini karena teknis ya. Kalau yang belum ngerti mungkin tidak ada masalah. Jadi dari 10 miliar koin ini ya, perusahaan nanti ngambil 0,5%-nya. Nah, terus sisanya itu dilakukan untuk airdrop. Ketika ini sudah kepakai semua, ya, mungkin 10 miliar dalam 1 bulan, maka kegiatannya stop. Jadi nanti tinggal direkap nih. Ada bapak-bapak memiliki kira-kira dapat bonus dari mengenalkan ini berapa. Kalau ternyata nih contoh kita memperkenalkan ke 1.000 orang, maka 1.000 dikali 3, berarti kita dapat 3.000 koin. Kalau 100 orang berarti kita 300 koin. Nah, tapi ada yang menarik Bapak Ibu. Ini teman-teman semua pasti sangat paham dengan dunia multi-level marketing ya. Jadi ketika yang kita ajak tadi, dia ngajak lagi, kita masih kebagian. Berapa? Kita masih kebagian 3 lagi. Dan itu sampai 30 level kedalaman. Jadi kalau kita nyponsori minimal 30, maka kita akan dapatkan 30 level. Kalau kita nyponsorinya hanya 20, maka kita hanya dapatkan 20 level kedalaman. Kalau kita nyponsorin 5, maka kita hanya mendapatkan 5 kedalaman. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman, ini satu metode yang belum pernah ada sebelumnya, ya. Jadi ini metode untuk airdrop yang semua murni benar-benar sebagai airdrop. Dan kita sebagai user ini benar-benar tidak diperkenankan untuk mengeluarkan duit, tetapi hanya mengenalkan program ini ke orang. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa membaca ternyata memang apapun itu butuh user, butuh ekosistem, ya, butuh banyaknya pengguna, maka ini nanti akan jadi. Oke, jadi teman-teman, saya ringkas sedikit, ini namanya airdrop ya, akan mulai posting nanti di tanggal 24. Jadi hari ini kita belum bisa posting, terus nanti akan listing di bulan Mei ya, di bulan Mei. Terus bagaimana cara menambah? Silahkan kenalkan program ini ke teman-teman yang lain seperti itu. Setiap satu yang kita kenalkan kita akan dapat 3 koin. Terus kita bisa berhak atas 30 kedalaman. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman hitung ya, di level 1 kalau teman-teman dapat 30 misalnya, metrik 30, itu udah ada 30 dikali 3, berarti ada 90. Nah, di level 2 nanti ya, di level 2, level 3, level 4 gitu ya, itu akan terus-menerus, akan terus dikalikan, dikalikan, dikalikan. Jadi kalau 4 level itu penuh, itu juga udah angka yang lumayan, kira-kira begitu. Oke, jadi teman-teman, ini adalah berita ya. Kalau menurut saya ini berita bagus, berita baik karena mengandung potensi yang tinggi. Tetapi saya kembalikan ke teman-teman ya, ya. Jadi saya kembalikan, saya membaca chatnya ada yang katanya jebakan dan lain-lain. Ini adalah pendapat, ini adalah mindset. Anda boleh tidak melihat ini sebagai peluang, ya. Anda juga apa namanya? Anda boleh melihat ini bukan apa-apa gitu, atau Anda juga boleh melihat ini sebagai sampah. Tetapi kalau memang tidak ada respon dengan program seperti ini, ya sudah nggak ada masalah gitu loh. Karena apapun materinya, apapun bahasanya, apapun proyeknya, ada yang suka, ada yang tidak gitu. Nah, tetapi teman-teman melihat dari beberapa apa namanya
beberapa proyek airdrop ini bukan hanya si Tantin ini yang mengeluarkan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mengeluarkan proyek-proyek seperti ini ya. Contoh kemarin mungkin ini teman-teman pada pelakunya P-Network. Alhamdulillah sekarang berapapun harganya sebagian sudah ada yang bisa jual karena udah listing di market. Nah, begitu. Oke. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya nanti kita diskusi santai ya. Untuk diskusi santai nanti silahkan boleh langsung buka kamera, bertanya langsung ke saya. Tetapi syaratnya nanti saya akan panggil namanya, yang lain diam. Nah, gitu ya. Kita disiplin seperti biasa. Jadi kalau yang saya panggil silahkan bertanya yang saya panggil. Tetapi kalau yang tidak, mohon diam dulu. Seperti itu kira-kira. Oke. Ini langsung ada yang kelihatan. Boleh saya ngomong dulu Pak Mardi Oke, sebelum silakan Pak pertanyaan? Hendrik. Kalau ada tambahan silakan. Oke. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih atas room Zoom yang dibuka oleh Pak Mardi kita malam hari ini dan setiap hari ya. Saya lihat di chat room ya. Mungkin owner BO atau owner MLM masuk ataupun proyek-proyek lain lah. Kalau bisa teman-teman hari ini kita cuma membuat edukasi. Kita tidak ada buat provokasi. Nah di sini sudah ada banyak contoh. Kalau dia bilang gratisan tidak dapat duit ya. Hari ini kalau kita ngeklaim WLD token di Tanah Abang, itu bisa langsung cair jadi duit. Nah, itu satu-satunya. Kedua, kemarin waktu zaman Telegram, tap-tap jadi duit. Ya, Hamster Combat, Not, Dog, ya, berbagai lagi ya. Tidak ada satupun yang keluar duit. Ya, kita bisa langsung WD ke Binance malah bisa jual. Dan juga P-Network ya, walaupun 6 tahun dia berkeras ya, akhirnya bisa WD. Nah, di sini ya, mereka ada project yang mereka kembangkan dan juga mereka ada masa depan yang bagus karena ownernya juga banyak uang dengan misi dan visi yang telah lengkap dengan roadmap. Nah, kalau bisa teman-teman di grup jangan terpengaruh dengan bau-bau sampah yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang ada sampah itu yang bisa jadi emas, tetapi kadang-kadang ada sampah itu yang bisa menjadikan virus dan penyakit. Jadi hari ini kita dengar sama-sama edukasi yang diberikan oleh Pak Mardi, dan saya juga akan memberikan pemahaman sedikit demi sedikit dengan apa yang saya pahamkan di dalam dunia perkriptoan ya, karena kita berjalan di dalam digital. Oke, Pak Mardi, terima kasih dan bisa lanjut untuk pertanyaan. Oke, yang sudah mengangkat tangan ini ada Pak Dadan. Silakan Pak, buka mic-nya. Buka kamera juga boleh Pak. Pak Dadan. Oke ya Pak, selamat malam, Assalamualaikum. Nggak buka Waalaikumsalam. kamera Selamat nggak malam apa-apa Pak. Pak ya? Ya. Yang pertama itu tadi tentang meeting Zoom ini Pak. Tadi saya ada satu kawan yang ngasih usulan supaya agar bisa diganti di Telegram aja Pak. Karena di Telegram kayaknya lebih mudah dan kuotanya juga tidak terlalu banyak Pak untuk di Telegram. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua ini banyak orang meragukan tentang Kamboja ya Pak ya. Iya. Kamboja itu katanya banyak lah penculikan lah, yang itulah yang negatif ya Pak intinya ya. Iya. Mereka di situ banyak yang ragunya. Tolong dijelaskan Pak. Terima Oke, kasih. saya jawab Pak Mardi. Oke. Kalau Silakan untuk Pak. Kamboja ya, kita belajar dengan orang tua zaman dulu-dulu. Konsep orang tua zaman dulu supaya mata kita tidak rabun, jangan gunting kuku waktu gelap. Dan sekiranya dia bilang di kawasan itu angker, sebenarnya bukan angker, tetapi ada sesuatu harta karun yang supaya orang lain tidak pergi ke situ karena ditakutkan dengan suasana angkernya. Begitu juga dengan Kamboja. Hari ini kita menceritakan Kamboja pelbagai viral tentang buruk. Padahal uang Indonesia itu keluar ke Kamboja sekitar 3T per hari. Dengan media namanya judi online.
Ini fakta, teman-teman bisa cek. Kita tidak bisa dipengaruhi cuman di media sosial, tetapi kita harus meriset apa berita yang kita sampaikan. Nah, kemarin saya juga ada buat Zoom meeting ya, yang kemarin. Sekarang ini Kamboja sebagai sumber ekonomi digital transaksi capital yang paling besar di seluruh dunia hari ini ya, karena dia ada judi online ya, dan juga pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. 1.000 dia, 4.000 kita. Nah, mata uangnya juga besar. Kenapa dia dibilang jelek? Karena hari ini dia dibilang jelek karena ada pertumbuhan supaya kita tidak ke sana. Ya, supaya kita juga tidak partisipasi di sana. Teman saya di Palembang itu sekarang ada puluhan yang kerja di sana sebagai tukang WD, admin judi online yang terbesar malah. Dan begitu juga kasino terbesar yang punya di sana adalah orang Indonesia. Jadi kita harus paham, orang bilang jelek sebenarnya kita harus research tentang ekonomi pertumbuhan, kecuali kalau kita bilang, Pak, company ini datangnya dari Zimbabwe. Nah, nolnya banyak, Pak. Nah, itu baru kita takut. Kok Zimbabwe? Nah, gitu. Jadi kita harus tahu sekarang sentralnya untuk bisnis digital itu adalah Kamboja. Paling besar, capital flight yang paling besar Kamboja. Jadi Cina melihat ini satu peluang yang bagus, ya. Akhirnya dia membuat legalitas, ya, untuk mendirikan sebuah exchanger yang namanya centralized exchange, ya, untuk bisa dikembangkan di seluruh dunia. Karena di situ ada namanya transaksi yang amat besar. Nah, jadi kita tidak tahu masa depannya gimana. Ini kita cuma mengambil momentum dan peluang yang kita dapat di saat kita menjoinkan diri kita, sekiranya ada proyek yang namanya startup yang baru. Karena tidak ada satu peser uang pun yang kita keluarkan. Jadi ini adalah momentum. Maka kayak Pak Mardi bilang, di saat kita lihat ada peluang momentum yang rendah ataupun kurang resikonya, apa salahnya kita coba? Karena udah terbukti berbagai jenis kripto yang memang ada proyek startup yang bagus kayak WLD aja naik sampai $11. Tetapi ini exchanger, ya, dia memberikan gratis, malah tahu 100 token yang kita punya menjadi $100, berarti 1,6 juta uang lebaran lah buat kita. Jadi tidak ada apa-apanya. Lainlah hari ini kalau kita daftar ginjal kita yang dijual, beda. Oke, itu saja. Oke, lanjut Pak Mardi. Oke, jawaban Pak Hendrik cukup ya Pak Dadan ya? Cukup Pak, cukup Pak. Itu Ya. tadi yang pertama Pak, masalah Ke tele ya Pak. Oke Telegram Pak. Pak. Ya, mungkin nanti setelah kita terregister semua, nanti kita punya pola yang berbeda untuk edukasinya, Pak. Sekarang kita sementara pakai Zoom ya. Ini pun sepertinya baru grup kita yang buat Zoom gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ada lagi berikutnya ada Nanda Arifan, silahkan. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Langsung Pak. Ya Pak, saya mau nanya nih, saya baru Halo Pak. bergabung. Sebentar ya, sebentar. Saya mute all dulu, terus nanti Bapak buka lagi ya. Oke, sebentar. Oke Pak, silakan Pak Nanda buka lagi Pak. Halo, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Mic-nya dihidupin dulu Pak, mikrofonnya Pak. Signal nggak dukung dia Oke, Pak sebentar. Mardi. Pak Nanda skip dulu ya. Saya akan panggil berikutnya Pak Fatur Rahman. Silahkan. Pak Nanda benerin dulu sinyalnya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Ya, ini langsung saja Pak. Ya. Memang saya sih, ya awalnya ragu karena memang dengan pengalaman sebelumnya. Jadi pengalaman sebelumnya adalah yang berbayar, apalagi ini dengan yang tidak berbayar. Pertanyaannya adalah kenapa dari pihak airdrop ini memberikan secara sia-sia, yaitu senilai kalau nggak salah tadi 100 koin. Ya, 10 miliar ya untuk didistribusikan ke seluruh dunia. Itu sebetulnya yang pertama. Kalau itu misalkan dikasihkan ke kita, terus keuntungan dia dari kita itu sebenarnya apa sih? Pertama yang kita lakukan adalah
ditiadakan adanya tugas mungkin setiap hari, itu sudah pasti. Di airdrop-nya itu sebetulnya dapatnya apa dari kita, sehingga dia harus hambur-hamburkan sebanyak koin segitu banyak gitu loh Pak, yang saya tanyakan. Terus yang nanti saat kita sudah jatuh kepada jadwal listing ya, itu nanti apakah yang terjadi itu seperti yang sebelum-sebelumnya ya, mungkin di aplikasi yang lain atau di tempat yang lain, itu nanti malah kita dimintain untuk deposit dan lain sebagainya untuk bisa membuka hal tersebut, seperti itu Pak. Itu yang saya tanyakan Pak, mohon maaf. Oke, siap. Yang pertama, kenapa Oke, saya kita- jawab Pak Mardi. yang Mungkin pertama, bisa Saya jawab Pak Pak, Mardi. sebentar Oke, ya, Pak Hendrik. sebentar, yang lain diem dulu ya. Jadi yang pertama Pak, kenapa perusahaan membagikan 100 koin? Nah, ini sebenarnya memang ranahnya perusahaan untuk jawab, tetapi kita pun bisa mengira-ira ya. 100 koin untuk user yang banyak seluruh dunia ya, ini sangat bermanfaat Pak. Karena apa? Dia juga akan eksis di dalam dunia exchanger ini atau di dunia perkriptoan ini. Nah, tetapi lebih tepatnya ini kita nggak tahu karena kalau mungkin ini juga trik perusahaan ya. Pasti dia punya tim-tim yang untuk memang dia akan di-develop begini ya. Kenapa kok memberikan 100 koin? Nah, ranah kita sekarang saya sampaikan ke teman-teman, kita baca aja peluangnya. Ada yang ngasih gratis kita tangkap. Gitu aja dulu. Nah, daripada kita berpikir yang sebenarnya bukan ranah kita ya. Dan saya memang sebenarnya nggak ini juga. Tetapi logika kita, oh iya, ini orang yang punya finansial yang cukup banyak, maka dia akan bisa mengumpulkan banyak massa ya. Otomatis nanti transaksinya juga gede gitu. Ada di listing di mana di mungkin coin market cap-nya juga nanti akan di ranking yang bagus. Wah, ada berapa koin yang nanti akan di listing di sana. Nah, bocorannya teman-teman kalau teman-teman misalnya nih, saya udah beberapa kali bilang proyek yang disediakan untuk proyek ini itu hingga 100 triliun Pak dalam rupiah. Nah, kenapa bisa sebanyak itu? Nah, kalau kita baca-baca teman-teman, si Binance itu keuntungan per tahunnya itu lebih dari 50 triliun. Nah, kalau itu terjadi, ternyata hanya dua tahun sudah balik modal gitu ya. Tahun berikutnya udah plus terus-menerus. Nah, ranah ini sebenarnya pastinya kita nggak pernah tahu, Pak. Tapi saya pesan ke teman-teman, karena ada peluang, tangkap saja, begitu. Terus berikutnya ketika listing ya, Pak, tadi ya. Ketika listing apakah nanti harganya nggak turun begitu ya? Salah satunya ya. Bukan, saat listing nanti kadang kan seperti ini, kalau pengakuan kesaksian dari teman-teman ya, kesaksian teman-teman yang mengalami saat dia sudah terkumpul banyak nih koinnya dan lain sebagainya, kemudian saat jadwal listing ternyata ada permintaan tuh Pak dari CEO-nya, permintaan ini supaya bisa terwujud tersebut itu kita harus deposit nih, kita harus oke. harus Itu betul. Oke. Itu kemarin sudah kita tanyakan. Itu kita dari misalkan siapa yang jawab Pak gitu loh. Kita begini, kan siap. Begini Pak, sebentar. Itu kemarin udah kita tanyakan, tapi perusahaan tidak menyampaikan, tidak perlu deposit segala macam. Itu udah hak kita sebagai member, berarti kita tinggal WD. Tetapi kalau ditanyakan siapa yang akan bertanggung jawab, tentunya ya kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Itu resiko, Pak. Jika nanti ternyata kita disuruh deposit, ya kita nggak usah lakukan. Paling itu aja antisipasinya. Seperti itu. Cukup ya, Pak ya? Sekali lagi Pak, yang terakhir. Boleh. Ya, mohon semua Bapak Ibu. Jadi boleh Pak Fatur, ya, cepat. Tanggal 24 ya. Tadinya kan awalnya tanggal 21 nih. Kita bisa kasih, ternyata salah satu menanyakan ke saya saat saya sudah menyimak, loh, ini kok suaranya menyampaikan tanggal 21 register. Kita sudah bisa lakukan register. Kita tanggal 24 register kan begitu, ada pemeliharaan sistem lah, perbaikan sistem dan lain sebagainya. Saya sih nggak seutuhnya kita sih Pak. Maksud saya udah paham maksudnya, Pak. Saya udah tahu maksudnya. Jadi kita waktu, oke Pak Fatur, ya. Jadi waktu kita ke sana itu memang disampaikan tanggal 21 sudah bisa register, gitu ya. Tetapi ternyata tanggal 21 apakah bisa register? Bisa Pak. Bisa register, tetapi itu ternyata trial Pak, test drive.
Jadi teman-teman yang mau daftar kemarin udah bisa, tetapi itu nanti database-nya akan dihapus lagi dan nanti diulang mendaftar yang sebenarnya adalah tanggal 24. Nah, mungkin ini karena kita kemarin tuh menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, cara mengartikannya mungkin berbeda. Kira-kira begitu. Ah, jadi yang kepastiannya dan udah resmi diumumkan lagi adalah nanti tanggal 24. 24 pagi itu teman-teman udah Sabar. bisa download ya, teman-teman udah bisa download dan nanti di sorenya itu baru register. Kira-kira begitu. Cukup ya Bapak? Tidak masalah ya Pak ya dengan kita untuk input atau data dan Apanya Pak? kita mengupload KTP saat pendaftaran itu kan harus KTP yang harus tampak jelas, fotonya Betul. jelas Betul. itu enggak salah kan Pak? Wajib Pak. Ini juga dilakukan di setiap exchanger, setiap Bapak daftar di exchanger kalau mau bermain di kripto, itu juga memang harus begitu Pak, perlakuannya sama. Tapi sekali lagi ya, ini kita tidak memaksa, ini hanya menawarkan, jadi ada potensi seperti ini, kita harus ikut aturan yang memang dikeluarkan oleh perusahaan. Ragu-ragu tinggalkan. Karena dalam kepercayaan kita juga, kalau ragu kan nggak boleh Pak. Kira-kira begitu. Cocok. Ya. Yes. Cukup nggih Pak? Cukup Pak. Oke, berikutnya saya akan Pak Supriyono Pak. Tadi udah tunjuk tangan dan buka kamera. Silakan Pak. Ya, Mas Mardi. Nggih. Nanti ketika listing itu Iya. di Tantin Exchange apa ada di exchanger lain juga? Di Tantin Pak. Di Tantin ya. Iya. Siap, itu aja. Terima kasih. Siap. Mungkin Pak Yeni Rianto itu Pak kalau bisa kasih kesempatan nanya Master Lampung itu. Pak Yeni Oke, Rianto. mana tadi yang boleh? Mana? Sekalian. Ya Pak. Oke, Pak. Oke, Pak Nanda Arifan udah mikrofonnya? Saya Pak. Oke, siapa Pak? Udah Pak Nanda Arifan, sebentar. Saya Pak. Bagus? Belum bagus? Ya Pak. Mardi. Halo Pak. Belum bagus ya, Pak Nanda. Sebentar ya, sebentar. Ini saya panggil mohon Pak kasih kesempatan. Nggak ada suara? Halo Oke, Pak. lanjut. Halo. Nanti. Oke, lanjut. Ini ada yang buka kamera Pak Hermansyah, silahkan Pak, pakai topi merah putih. Iya Pak. Assalamualaikum Pak, selamat malam Pak. Waalaikumsalam, selamat malam Pak. Iya Pak. Saya mau tanya Pak, berarti sebelum kita register kita belum bisa merekrut atau mencari yang lain-lain gitu Pak? Belum Pak, iya, karena nanti setelah kita register, kita punya link, kita sampaikan ke teman dan teman itu daftar sendiri Pak, gitu. Oh iya gitu Pak ya. Iya. Pak, makasih banyak Pak. Oke, yang Halo? lain? Oke, Pak Muhammad Jabir. Ya, silakan Pak. Ya. Salam kenal, masalah. Oke, salam Bapak. Ini kira kalau sudah listing di $1 katanya, kira-kira tadi seperti pertanyaan tadi, banyak beberapa kripto sudah mau listing, kita diminta deposit, kemudian diminta untuk bayar pajak dan sebagainya. Kan? Apalagi kalau bayar pajaknya sampai 20%, Pak. Kemarin kita ngalami 20%. Ketika Ya, sudah Pak, poinnya agak kita dipercepat Pak. Intinya Pak, intinya apa Pak? di Agak dipercepat. angka 1 miliar umpamanya rupiahnya. 20%-nya 200 juta, Pak. Gila itu, Pak. Ya, terus Kira-kira gimana, Pak? Itu intinya kemarin apa? ditanyakan bagaimana? Udah kita tanyakan itu Kira-kira nggak ada. akan terjadi begitu, Pak? Udah kita tanyakan tidak seperti itu. Jadi kita tinggal membuktikan. Jika nanti ada begitu, ya kita tidak usah lakukan, Pak. Gitu aja. Ya, ya. Nggak usah Karena ini dibayar, gitu aja, wes. free, jadi aman ini. Berarti ngapusi Artinya perusahaan, gitu tidak aja perlu kan. bayar, free. Ya. Ya, betul. Kita di sini nggak rugi Tapi secara kalau- material kok, Pak. Hanya rugi paling dijanjikan Sedikit. aja, gitu. Oke. Sedikit Pak Mardi, kemarin kan jenengan yang tahu euforianya waktu pembukaan di Kamboja. Oke. Kira-kira secara insting Bapak sudah pernah main kripto di beberapa tempat. Instingnya gimana Pak kira-kira Pak? Seperti Saya sampaikan tahu dari nggak? awal, Pak. Saya sampaikan dari awal. Ini proyek yang paling berbeda di antara proyek-proyek yang pernah ada.
Tidak pernah ada satu company airdrop yang mengundang leader seluruh dunia, tidak ada ceritanya. Tidak ada developer yang memberikan semua koinnya lewat airdrop. Yang ada pasti punya pre-sale, punya private sale. Kenapa? Karena dia dapat cash di awal. Setelah masuk, developer pegang koin terbanyak dan dia menjual terbanyak. Akhirnya apa? Dump begitu. Di sini tidak ada, Pak. Terakhir, Itu Pak. tidak terjadi. Ya, oke. Terakhir, Pak. Oke. Boleh nggak kita merekrut antar negara, Pak? Boleh, Pak. Boleh ya? Boleh, Pak. Oh, gila berarti. Oke, Iya, thank boleh, you. Pak. Selamat malam. Salam perjuangan semuanya. Oke, makasih Bapak. Ada yang lain lagi? Assalamualaikum Pak Mardi. Oke, sebentar. Ada Pak 1001 TV. Silahkan Pak. Yang lain stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, hanya sedikit pertanyaan dari saya. Untuk nanti setelah listing itu, Tantin itu ikut di bawah jaringan mana ataukah sendiri gitu loh? Oke. Ya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tantin punya jaringan sendiri, Pak. Jadi CTC itu nanti punya blockchain sendiri. Siap, makasih. Ya, seperti kalau si Benen punya BNB, si Tantin punya CTC, gitu. Ya, makasih. Terima kasih. Ada? Sebentar, saya mau panggil lagi yang sudah angkat tangan. Ada Pak Gusti Bali, Pak. Buka mic-nya, Pak. Silakan, Pak. Mic-nya belum kebuka, Bapak. Selamat malam. Malam, Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya. Pertanyaan saya begini, Pak. Saya perkenalkan dulu, saya Gusti Priadi dari Bali. Kebetulan Bali Barat, Pak. Jadi kotanya agak kecil, Pak. Nah, nanti kemungkinan yang ikut dengan saya di program yang bagus ini adalah masyarakat, artinya teman-teman yang kurang begitu paham dengan IT, Pak. Terlebih dengan exchanger gitu, Pak. Nah, tadi dijelaskan bahwa nanti tanggal 8 akan dibuka exchanger Tantin kan gitu ya. Nah, kemungkinan juga ada kerjasama dengan exchanger lain seperti OKX dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, apabila rep saya tersebut rata-rata tidak punya exchanger, Pak. Kemudian cara pencairannya bagaimana? Apakah bisa peer-to-peer atau gimana? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Pak, kita punya exchanger sendiri, Pak. Namanya Tantin. Berarti pada saat kita mendaftar otomatis tergabung di exchanger tersebut, begitu, Pak? Betul, Pak. Iya, betul. Oh, enggak. Daftar, Pak. Berarti begitu join di airdrop, otomatis join di exchangernya. Begitu kira, Pak? Betul. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, ayo, salam. Ada Pak Amrullah Serang. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Saya pertama mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kenal semua teman-teman ya. Pertama memang kenapa saya ikut ke sini dan tim saya juga giring ke sini, Pak Mardi, karena memang saya lihat kita sudah terwakilkan, artinya sumber daripada proyek airdrop ini jelas. Nah, banyak saya ditawarkan di online yang klik-klik saya nggak ikutin karena kalau tidak jelas seperti yang pernah dialami teman-teman tadi. Nah, itu pertama. Yang kedua, memang minimnya masyarakat Indonesia paham apa itu kripto, apa itu token, apa itu koin, apa itu blockchain. Makanya tim-tim saya, kamu kesini, ikut di sini gratis, dibayar, saya bilang. Belajar dibayar, dikasih 100 poin. Nah, mungkin yang mau saya tanyakan, Pak Mardi, yang saya tahu bahwa biasanya itu yang seperti Bapak sampaikan kan ada proses roadmap itu kan ada pre-sale, ada private sale. Nah, ini tiba-tiba kita dikasih sudah jadi koin. Pertanyaan saya, ini koin atau memang token gitu, Pak? Koin, Pak. Koin ya. Terus yang kedua, apakah nanti begitu listing itu apa yang mendasari dia katakanlah langsung jatuh di harga $1? Kan gitu. Nah,
karena memang kan persaingan dunia airdrop ini koin ini kan sangat kompetitif gitu ya, sangat kompetitor. Makanya saya tahu kenapa perusahaan di sini bakar-bakar kasih koin itu salah satunya untuk membangun satu komunitas atau big data di seluruh dunia. Gitu. Nah itu yang saya pertanyakan itu ke Bapak itu, dia tidak melewati proses pre-sale atau private sale. Biasanya kan dulu kita masih private sale, kita udah beli, udah ada harganya. Oke. Itu saja mungkin dari saya, Pak Adi. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ini berbeda dari yang lain, Pak. Ya. Kalau caranya dipakai dengan cara yang biasa yang pernah ada, ya mungkin kita tidak akan tertarik. Saya juga nggak tertarik. Tapi ini memang sangat berbeda. Kita tidak punya resiko material, ya. Jadi teman-teman, resikonya apa? Resikonya hanya kalau salah satu contoh mungkin KYC-nya nggak lolos, terus harganya ngedrop, gitu-gitu kan biasa. Toh di sini kita juga nggak mengeluarkan biaya. Ternyata dijanjikan tadi berapa? $1. Ternyata kita bisa jual misalnya $0,5, 800.000 kan juga lumayan kalau kita mau berpikir begitu. Ketika nanti harganya kok lebih dari $1, tentunya lebih bagus lagi, Pak, gitu. Jadi pokoknya kita berpikir simpel aja ya teman-teman. Ini gratis TIS ya. Kita tapi tetap harus KYC. Kita tetap harus melakukan verifikasi menggunakan data kita ya. Terus berikutnya udah nggak usah berpikir banyak-banyak. Kalau kita mau dapat koin banyak, ya kan? Jadi kita memang harus mengundang nih, gitu loh, menawarkan program ini. Nah ini yang harus kita baca. Ketika banyak pengguna nanti, ya udah berarti itulah nanti akan terjadi ekosistem yang bagus, Pak. Kira-kira begitu. Oke, Pak. Satu lagi, Pak. Oke. Satu lagi, Pak. Ya. Ini kan alhamdulillah udah kejar tayang nih, target 30 udah dapat, Pak. Udah lebih. Tinggal nunggu linknya aja, Pak ya. Iya, mantap. Ya. Diupayakan kan targetnya 100, Pak. Iya, siap. Oke, itu aja Pak Madi, makasih ya. Siap, makasih Pak Amrullah. Berikutnya ada Bu Lia Fauzi. Tambah sedikit Pak Mardi. Sebentar. Saya panggil ada Bu Lia Fauzi ya. Silakan. Ya, Bu Lia Fauzi. halo Pak Mardi, selamat malam. Malam, ya. Pak, ketika nanti kita mendaftarkan teman, itu gunakan HP kita boleh nggak, Pak? Satu, boleh nggak menggunakan, umpamanya dia nggak punya HP nih, didaftarkan dari HP kita. Satu KTP ya, Pak ya? Ya. Itu boleh nggak? Itu boleh nggak? Kita yang mendaftarkan. Ya, teknisnya begini, saya langsung jawab satu persatu aja, Bu. Kita langsung saja. Jadi kalau mau pakai satu HP, pastinya Ibu harus ganti nomor. Kira-kira begitu ya. Karena yang diperlukan adalah satu nomor handphone, ya, satu nomor email, satu email, terus nama, terus data KTP atau paspor gitu. Itu aja. Oh, berarti tidak bisa di HP yang sama ya, Pak? Tidak bisa. Dan jangan mencoba nuyul istilahnya. Jadi Anda register dengan data yang sama dibanyakin, jangan. Nanti kena banned malah tidak diuntungkan kita. Udah, kita nerima aja. Jadi kita register ya, dapat 100. Kalau mau banyak ya udah hajar aja begitu loh. Sponsorin. Kenalkan program ini ke yang lain gitu, Bu. Jadi kalau kita ingin bantu orang tuh caranya gimana ya, Pak? Ya dibantu. Dibantu maksudnya begini, Ibu ya edukasi. Memang syaratnya harus punya handphone gitu aja. Atau kalau memang mau bantu lagi ya itu tadi, Ibu beli nomor baru, terus diganti dulu nomor, daftarkan lagi begitu. Oh, jadi oke, satu HP, satu nomor. Iya. Satu nomor ya, Pak ya. Satu nomor HP, satu KTP ya. Iya. Oke. Nah, untuk KYC-nya itu, Pak, kan banyak tuh yang nggak mampu. Caranya nanti gimana tuh, Pak? Mampu, hanya siapin KTP aja, Bu. Foto depan belakang udah selesai. Nggak mampunya di mana? Nah, maksudnya masing-masing itu ada yang tidak bisa juga Pak melakukan itu. Nah, ya, kita mau nggak bisa, gini Bu. Kita jauh nih Pak. Tidak Gimana akan caranya? bisa. Ibu dibuat simpel aja. Jadi yang kita bantu yang sekiranya tidak merepotkan kita. Kalau merepotkan nggak usah sia-sia, gitu ya. Bantu yang cepet dulu sih, ya. Nah, nanti kalau yang cepet-cepet udah pada bisa, Ibu bantulah yang agak repot begitu. Nah, gitu aja. Kita bikin prioritas.
Kalau memang repot jangan dibantu. Kalau mempersulit kita gitu, Bu. Enggak, maksudnya Nanti ini tak dari buatin jauh video loh, Pak. tutorial, Bu. Nanti tak buatin video tutorial, tinggal di-share Oke, aja. oke. Nah, itu dia yang saya tunggu. Baik, Oke. Pak. Terima kasih, Pak Oke, ya, Mardi. makasih. Oke. Yuk, Siap, yuk. Ibu. Selamat Ada yang malam. lain? Oke, ini Pak Aprides. Oke, Oke. silakan Pak Pak Aprides. Pak Mardi, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Bapak. Iya. Ini dari Inhu Riau apa udah Siap. ada hadir dari tadi, Pak? Iya, salam kenal. Lanjut, Bapak. Nggih. Salam buat teman-teman di sana. Iya, Pak. Jadi untuk apa wacananya itu tanggal 24 ya, Pak ya? 24, ya. Ya, itu didaftarkan sendiri apa ada linknya di sana, Pak? Ya, saya udah ulang-ulang ini ya. Jadi kalau yang nonton di video Zoom sebelumnya itu di-share sama teman-teman banyak. Jadi kita daftar sendiri, Pak. Jadi nanti upline kita itu akan ngirim link ke kita lakukan registrasi sendiri, ya. Jadi Maaf yang ya, Pak teman-teman Mardi. Izin ya, Pak Mardi. ya, Tadi Pak Mardi cek saya apa namanya? Itu link yang di sini nggak aktif, nampaknya nggak ada hadir ya. Yang link di yang di Inhu, mana? yang di Inhu Rengat Riau, Pak. Saya nggak tahu. Nah, ini masalah network kita nggak usah bicarakan, ya. Iya, jadi saya ikut link Bapak aja, berarti kan nggak Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ini sensitif. Kita tidak usah bicara network jaringan malam hari ini, ya. Oh, iya. Nggak usah bicara. Ya, nanti itu akan ada teman-teman yang lain yang nanti akan komentarnya aneh-aneh kalau kita udah bicara jaringan gitu. Oke, Pak. Itu aja, Pak. Oke, jadi pertanyaan seputaran tentang airdrop, Tantin, dan CTC ini aja dulu, Pak. Nggih. Iya, maaf, Pak ya, itu aja. Nggih, Pak. Ya. Yang lain ada lagi? Pak Mardi. Ada Pak Mardi. Pak Mardi sebentar. Pak Mardi. Oke, Pak Hendrik dulu. Nah, kalau bisa Pak Mardi, yang chat room itu dihapus dulu Pak Mardi, karena banyak yang tiba-tiba ngirim nomor HP mungkin untuk ngauk BB Anyut, nanti untuk bisnisnya yang lain Pak Mardi. Tolong dihapus dulu Pak Mardi, yang kirim nomor HP itu kayaknya udah mulai kirim nomor HP orang-orang di grup Pak Mardi. Sebentar. Ini. Oke, sambil yang lain mungkin ada yang ditanyakan, nanti Pak Hendrik bisa bantu jawab. Ya, izin. Pak Mardi. Izin, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Tangan nih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini baru nyimak, saya baru nih, Pak. Oke, Pak Roy, silakan Pak. Ada pertanyaan. Ini tetangga saya di Jambi, Pak. Kawan ngopi, ada tanya apa Pak Roy? Iya, saya kaget lihat video Pak Mardi udah nyebar di mana-mana di Jambi nih. Wih, kok cepat sekali ini, bisnis apa ini? Bingung. Oke. Nah, bisa jelaskan Pak secara ringkas dari intinya aja dulu ini untuk awal ini. Pak, sudah dari awal udah kita jelaskan. Gampang Pak, nanti privat. Kita tetangga Pak, nggak apa-apa. Ini Pak Mardi di Jambi apa di mana? Di Jambi sekarang, tapi besok udah terbang ke Jakarta. Besok terbang ke Jakarta. Jangan bertanya Pak, bertanya. Bertanya Pak Di. Aman, sebentar Bapak yang lain ya. Aman Pak Roy ya, coba saya kasih yang teman-teman dulu. Pak Roy mah jalur khusus lah, gampang. Oke, siap. Gitu. Ya, ini kawan ngopi Pak, jadi teman-teman jangan iri. Ini kenal beneran, ini kawan ngopi saya. Jangan dibilang bebek hanyut ya. Oke, sebentar. Tadi siapa yang mau tanya? Salah. Saya Pak. Oh, Pak Atalah. Oke, Pak Atalah, silakan. Mau izin, mau tanya yang dibutuhkan datanya apa aja tadi Pak? Maaf Pak, tadi agak Yang ini. dibutuhkan KTP timbal balik, KTP depan, KTP belakang, atau paspor. Oke, kalau KTP aja bisa atau paspor aja atau Bisa, dua-dua? nanti salah satu Pak. Oke, lalu data lainnya apa ya Pak yang dibutuhkan Pak ya? Yang dibutuhkan nomor handphone dan email. Email, handphone, KTP berarti ya Pak ya? Ya. 3 ya? Jadi antara KTP dengan nanti Bapak pas register di aplikasi, namanya harus sama ya Pak? Nama harus sama, email dengan KTP ya Pak ya? Ya. Dengan handphone ya? Ya, betul. Apakah bisa satu handphone beberapa ini Pak? Bisa Pak, tapi nomornya diganti. Kalau daftar ganti nomor, buka, ganti lagi nomor yang baru, begitu Pak. Oh, berarti satu handphone satu ini sebenarnya ya? Satu terdaftar gitu ya Pak ya? Betul Pak. Oke, lalu umur Pak minimum berapa Pak? Berarti KTP ya? Oke, Paspor umur bisa Pak minimum 16 Pak? 18 tahun, maksimum 70 tahun Pak. Maksimum 70. Iya. Oke. Handphone dengan KTP ya.
Jadi Ya. kalau berarti satu orang bisa dua karena bisa pakai paspor dan bisa pakai KTP gitu, Pak. Nggak bisa, Pak. Jangan, Pak. Satu Karena aja. kan karena kan dia misalnya dua handphone dengan dua nomor kan. Iya. Pokoknya jangan buat ID ganda. Daripada Oke, kena siap. banned dua-duanya, malah rugi kita nanti. Ya, kan biar kita dapat jelaskan teman-teman nanti, Pak, biar jangan Ya, salah kan, betul, Pak. Pak. Iya. Ya, lebih bagus sekarang kita langsung dapat info terbaik kan, Pak. Betul, Bapak. Nggih. Ya. Pak, izin, Oke, Pak. Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk. Oke, sama-sama. Oke, sebentar Ya, ya, Pak Mardi. sebentar. Saya akan panggil Pak Yanto Herianto dari Kerawang. Yang lain diam dulu. Pak Yanto, silakan, Pak. Oke, semangat pagi. Semangat pagi, Bapak. Nah. Agak cepat aja pertanyaannya, Pak. Ya, Ke inti langsung. oke. Ya. Saya ada baca bahwa ini akan ada di Telegram. Pertanyaan saya, apakah nanti ada semacam wallet di Telegram ataukah itu hanya cuman buat komunitas? Yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya itu ada stable coin. Apakah peluncuran stable coin bersamaan dengan koin yang CTC ini, Pak? Itu aja, Pak. Terima Oke. kasih. Yang tadi katanya akan di Telegram ini mungkin belum, Pak. Ya, kita nanti akan punya blockchain sendiri. Artinya beda itu. Itu mungkin isu-isu aja mungkin atau info-info yang disampaikan. Ya, saking semangatnya untuk berkabar dengan teman-teman yang lain, nanti juga ada di Telegram, mungkin begitu. Terus berikutnya lagi, stable coin itu nanti setelah ini, Pak. Nanti akan ada stable coin yang namanya USDY. USDY itu adalah USDT-nya si Tantin, kira-kira begitu. Jadi nanti di sana USDY ini kalau Bapak Ibu pergi ke Kamboja, ini bisa kita tarik dan setor di bank besar di sana. Nah, seperti itu. Atau ini bisa menjadi mata uang alternatif yang ada di negara Kamboja. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih, Pak Mardi. Sama-sama. Oke, berikutnya tadi ada siapa yang udah melambaikan tangan ya? Pak Idris, silakan Sulbar. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut, Pak. Yang saya mau tanyakan ini, Pak, tentang KYC-nya nanti. Oke. Kalau seumpamanya kita punya referral ya, istilahnya referral kita itu tidak lolos KYC karena banyak hal, apa akunnya bermasalah atau KTP-nya kabur dan sebagainya atau HP-nya rusak. Apakah itu dia punya koin hilang atau dengan kata lain kita sebagai apply-nya juga kehilangan 3 koin, dan apakah juga tidak bermasalah nantinya apabila ada salah satu referan kita tidak KYC? Itu aja dulu, Pak. Ya, artinya kalau user kita tidak berhasil KYC, kita tidak dapat yang 3 koin itu. Ya, terus kalau dia sudah berhasil KYC, kita udah dapat 3. Tapi kalau dianya yang kehilangan mungkin prase nanti atau dia tidak bisa login lagi, berarti dia yang tidak dapat 100, Pak. Kira-kira begitu aja deh, simpelnya. Oh iya. Artinya kan biasanya itu apa tidak bermasalah, itu dikurangi koin kita dari situ atau bagaimana? Ya tidak, kenapa dikurangin, Pak? Enggak dong. Iya. Ya oke, Pak, itu aja, Pak, yang saya pertanyakan, Pak. Oke, siap. Oke, Pak Idris, terima kasih. Terima kasih Ada banyak. yang lain masih? Ya. Oke, Pak Jayen, silakan, Pak Jayen. Mikrofonnya belum hidup, Pak. Oke, Pak. Ya, silakan, Pak. Langsung aja, Pak, ke pertanyaan. Nggak ada suaranya, Bapak. Pak, saya, Pak. Assalamualaikum. Belum ada suara, Pak. Pak. Oke, coba ulang lagi, Pak Jayen. Nggak ada suara loh, Pak. Halo. Malam. Malam? Ya. Mau Coba, Pak. tanya nih. Oke, monggo. Makanya, kan untuk kedalaman 30 ya. Nggih. Semisal ya, saya dapatnya hanya 10 referral. Oke. Tapi yang aktif cuma 1. Oke. Sampai kedalaman 6 misalnya ya. Oke, ya.
apakah itu dari referral yang satu itu yang aktif gagal sampai ke dalaman 6 itu saya dapat yang 3 koin semua? Betul, ya. Oh, walaupun yang satu hanya satu yang aktif, tapi saya Betul. sudah dapat 10 referral. Iya, betul. Karena hak sampean itu sampai kedalaman 10, tapi itu cuma 6, berarti ambil semua, Pak, gitu. Oh, gitu. Ya biar Oke. biar masang strategi yang bagus Mas gitu ya loh. Ya, boleh. Siap. Oh, gitu. Oke. Karena kan mungkin bisa daftarkan beberapa akun lah ya. Siap. Oke, ya. Oke. Cukup ya? Oke, ya udah maksud saya ya. Oke, berikutnya ada Oke. Pak Jainal, Pak. Silakan Pak Jainal. Terima kasih. Dari tadi udah melambaikan tangan, Pak Jainal. Assalamualaikum Pak, selamat malam, salam kenal Pak Waalaikumsalam, selamat Mardi. malam Pak. Langsung aja Pak. Ya. Itu untuk nanti di Tantin apakah ada utilitasnya Pak, utilitas yang real, dan selanjutnya apakah ada program staking juga? Terima kasih Pak Mardi. Ya, staking ketika nanti exchange-nya jadi itu bisa dipastikan ada, ya kan? Ini juga seperti exchanger yang lain, ya. Utilitasnya tadi Pak, salah satunya ketika nanti kita udah ada USDY, itu udah menjadi alat tukar atau mata uang alternatif di negara Kamboja Pak. Salah satunya itu. Iya, dan nanti ketika exchanger ini mungkin masuk di 10 besar atau 100 besar, kita bisa bayangkan berapa banyak token yang akan numpang di jaringan dia. Berapa banyak koin-koin yang juga akan di listing di exchanger dia, gitu loh. Nah, makanya sebenarnya ini kan obrolan yang lebih dalam lagi gitu, tapi dari awal saya sebenarnya percepat aja airdropnya ini gitu loh. Airdropnya kenceng karena gratis, kita ambil duluan gitu. Masalah teknis ini gampang gitu loh, banyak sebenarnya nanti. Ke depan ini masih akan ada proyek-proyek dari Tantin yang mungkin juga tidak kalah menarik gitu Pak. Cukup nggak? Cukup, makasih Bapak. Terima kasih. Oke. Saya panggil lagi ini Pak Irwan Hermawan. Silakan Pak. Agak cepat ya Pak. Pastikan udah banyak yang tahu tentang airdrop, ya kan? Mikrofonnya belum hidup Bapak. Luar biasa. Kenapa? Oh iya Pak. WD itu siapa yang bayar Pak? Sebentar, Pak Irwan, apa pertanyaannya? Gini Pak, kalau misalkan melakukan KYC di satu HP bisa nggak Pak? Bisa dong. Bisa ya? Bisa. Oke, Iya. aman kalau gitu. Siap Pak. Oke, itu aja yang Oke. saya tanyakan Pak. Ya, yuk. Siap. Oke. Berikutnya siapa tadi yang nanya? Ada Pak Sargianto. Sebentar, saya lihat dari antrian yang mengangkat tangan ya, hand raise ya. Pak Sargianto. 1, 2, 3, 4, 5. Lewat. Ada Pak Riki Sianto. Pak Riki Santo ada masih online? Pak Riki Santo. Halo Pak. Oh, Pak Sargianto, silakan. Silakan Pak. Pak Sargianto, silakan. Selamat malam saja Pak. Gimana Bapak? Itu nanti setelah ada referral itu Ya. nanti apa ngeklik tiap hari enggak Pak? Nggak ada Pak, nggak. Kita nggak ada ngeklik petir, nggak ada ngeklik lampu merah, lampu hijau, nggak ada. Jadi cuman 30 orang, 100 orang gitu ya. Ya, pokoknya jenengan register dan ngajak orang sebanyak-banyaknya, gitu aja. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, siap. Berikutnya Pak Riki Santo. Halo Bapak Riki Santo. Lewat Iin apa Lin ini? Yang sudah angkat tangan. Oke, Bapak silakan. Agak cepat aja Pak. Ya, silakan. Ya, salam kenal ya. Ya, salam. Ini pertanyaan ini sebenarnya saya tanyakan ini tadi udah ada ditanyakan nih, tapi kita ya ingin jelas lagi karena kita baru masuk, Pak. Ya. Oke, saya dari Jakarta ini, Pak. Ini mau tanya untuk registrasi, ya. Ini kan rumah tuh hanya HP 1. Ya. Tapi itu kita bisa registrasi anak, istri. Nah, itu gimana, Pak? Ya, Saya Bapak orang. beli nomornya yang banyak. Oke, Kalau baik. Anak ada 3, beli nomornya 3. Gitu aja. Tapi handphone sudah mana ya, Pak? Handphone 1 boleh gantian, Pak. Yang penting email beda. Harus. Email Dari harus beda. tahun 1 sudah gantian, sih. Ya. Iya. Terima kasih, itu aja, Pak. Oke, siap. Berikutnya ada Pak Nasuha. Dari Kerinci. Oh, ini tetangga ini. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.
Jadi mohon maaf Pak, ini kami baru bisa gabung, baru Boleh, siap. Agak cepat aja Pak, nggak apa-apa. Untuk yang lain. Sok. Jadi pertanyaannya gini, mohon maaf sebelumnya. Kalau untuk proses KYC nanti, Iya. apakah tidak apa namanya data kita itu sementara kita tahu Kamboja baru-baru ini memulangkan apa ya masyarakat Indonesia yang terjebak oleh bisnis ini. Iya. Apakah tidak berbahaya nanti kita KYC ini data kita disalahgunakan gitu? Oke, Terima kasih. saya tidak bisa mengomentari ini bahaya apa enggak. Tapi kalau Bapak ragu, nggak usah. Oke. Ya. Sip. Terima kasih. Oke, berikutnya ada Pak Sodikin. Ya, selamat malam Pak. Mau tanya, ini untuk KYC itu batas usianya berapa? Minimal 18, maksimal 70. Oh gitu ya. Oke. Oh ya itu aja Pak, makasih. Oke, siap. Tadi ada Pak Riki Santo sudah bisa hidup itu, masih melambaikan tangan. Pak Riki Santo. Lewat ya. Pak Sundi, silakan Pak Sundi. Agak cepat, ini hampir tiap malam hadir. Ya Pak, sok. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Pak, nanti aplikasinya itu ada di Play Store atau gimana Pak? Mudah-mudahan ada di Play Store Pak, sama di App Store. Iya. Takutnya kayak Binance gitu kan, Binance nggak bisa gitu. Nah, kemungkinan kalaupun nanti di tempat lain kita pasti punya link downloadnya gitu aja. Baik, siap. Oke Pak. Oke, Terima siap. kasih. Masih ada yang lain yang mau tanya? Buka mikrofon, buka video. Oke, Pak Silnihan. Oke Pak. Sok. Ya, Pak Silnihan. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jogja. Salam, G. Mau tanya singkat saja, kalau yang sekarang usia 70 bisa daftar tidak, Pas? Nggak bisa, Pak. Bisa pun nanti akan ditolak. Tapi dicoba aja, siapa tahu mungkin 70, berapa 70 lebih 11 bulan masih jangan-jangan toleransinya begitu ya. Dicoba aja pokoknya. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Ada yang lain? Silakan masih. Buka kamera langsung boleh, langsung bicara aja. Ada? Iya, Pak. Oke, Pak Zain Fatih. Sebentar. Ya, Pak Zain Fatih. Tadi itu udah ada yang kirim link kayak gitu Pak. Pas saya coba di depannya itu ada logo TTX gitu, gimana Pak? Oke, itu masih trial, nggak apa-apa. Bapak coba aja. Itu trial, test drive. Jadi besok daftarnya kurang lebih seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Itu nanti akan di-reset semua tanggal 24 itu bersih dan itulah yang sebenarnya register. Oh ya, oke. Cukup. Ya. Terima kasih Pak. Oke, Ya. berikutnya. Pak Mardi, halo. Pak Mardi. Halo Pak Mardi. Sebentar. Oke, Pak Mambu silahkan. Baik Pak, nomor 1, apakah airdrop ini itu dari APK atau bisa download dari Google Play Store atau Play Store itu Pak? Nah, tadi sudah disampaikan ya, mudah-mudahan nanti ada di Play Store. Tapi kalau enggak, biasanya kita akan dapatkan link untuk download, Pak. Oke, yang kedua, airdrop Tantin ini ya? Ya. Itu nambang kah Pak? Enggak ada, Pak, enggak nambang. Nah, terus yang ketiga, seandainya nanti sudah listing Ya. di di market ya, ini koin Tantin ini berarti udah bisa trading spot gitu ya Pak? Bisa, betul. Begitu listing, Bapak mau jual, mau beli udah bisa di situ. Oke, berikutnya berarti nanti ada ekosistemnya nggak Pak? Ada dong Pak. Tadi sudah saya sampaikan. Nanti ada yang namanya USDY yang menjadi mata uang alternatif negara Kamboja Pak. Oh iya, baik Pak. Itu aja. Terima kasih. Oke, tadi ada yang tunjuk tangan ya. Pak Mardi, halo. Oke, Bang Fian. Halo, Pak. Coba, Bang Fian. Saya dari Aceh, Pak. Siap, oke Bapak. Ini saya mau tanya, ini tanggal 24 itu udah fit belum daftarnya nih Bang? Pak Mardi? Sudah, insya Allah sudah. Oh ya, jangan kami menunggu lagi. Ini kami udah gaspol nih. Ya, saya hanya penyampai berita, tapi kalau kenyataannya nanti mundur, berarti bukan saya yang mengundurkan. Jadi saya penyampai berita yang saya dapat, saya sampaikan.
Tenang Siap, Bapak. siap. Berarti Siap, kalau Komandan. kalau seandainya mundur harus lebih sabar lagi gitu. Ya, Yang iya. lain? Makasih, makasih Pak Mardi, makasih. Sama-sama Bang Fian ya. Ada yang Halo, lain? Pak. Selamat malam Halo, Pak Mardi. Sebentar. Saya akan panggil. Halo Pak Mardi. Sebentar, saya akan panggil Sutingkai. Ya, Sutingkai. Begini Pak, ini langsung aja ya pertanyaan Pak. Langsung Pak, langsung aja. Iya. Saya kan umurnya 69. Oke. Nah kalau misalnya sudah masuk, ya, apakah bisa sampai umur, ya kalau Tuhan mengizinkan sampai umur 80 misalnya? Nah, pokoknya udah masuk dulu aja Pak. Masalah yang bisa apa enggak kita ikutin aja nanti gitu ya. Oke deh Pak. Ya, yang penting Terima bisa kasih, masuk Pak. di awal tuh udah beruntung gitu aja Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Ada tadi Yo, yang Pak. lain masih? Ya, Pak Mardi, izin. Oke, pencap doang silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Mardi, langsung aja. Waalaikumsalam. Misalkan temen nih yang referral kita mau misalkan ngejual koinnya ke kita, apakah dari teman kita ke akun kita bisa ditransfer atau tidak? Bisa. Kalau udah masuk ke blockchain pasti bisa Pak. Pasti bisa. Oke, siap. Terima kasih Pak Mardi. Sama-sama, iya. Masih ada yang lain? Halo, masih ada yang mau tanya? Lambaikan tangan, buka kamera boleh? Atau langsung halo-halo? Halo. Buka mic-nya? Halo. Oke, Pak Halo. Riki Santo udah kebuka, silakan. Iya. Berarti kalau ini saya rekrut katakanlah ini metrik 30 atau gimana? Tidak, Pak. Tidak ada metrik 30, tapi minimal 30 itu kalau Bapak mau dapatkan level generasi sampai 30 kedalaman. Berarti kalau misalkan saya hanya cari 5 orang aja. Berarti hanya 5 kedalaman. 5 kedalaman. Oh, Iya. berarti kedalaman itu mengikuti dari referral kita. Betul. Tapi maksimal 30 ya, Pak. Karena kalau Bapak mereferensikan 100, Bapak tetap hanya 30. Oh ya, maksimal toh. Berarti kan metriknya itu berarti metrik 30 dong. Kalau mau dibuat, Bapak bisa buat metrik 100 nggak apa-apa, Pak. Kedalaman tapi hanya sampai 30. Oh, gitu. Oke. Berarti kan percuma yang 31 kan enggak masuk ke kita. Ya enggak apa-apa. Ya sama kalau Bapak hanya referral 10, iya. yang 11 juga nggak masuk ke Bapak gitu loh. Gimana? Coba sebentar, Pak. Saya akan mute all dulu, nanti Bapak bicara lagi. Ini udah banyak yang ngebuka. Lagi silakan dibuka lagi Pak Riki Santo. Masih ada pertanyaan? Itu kalau seandainya saya tadi kan metrik 30 kan maksimal. Kalau saya hanya cari 5 orang, berarti sampai level 5. Iya. Berarti kalau saya cari 11, metrik 11, kedalaman 11. Iya. Itu kan. Iya. Terus nanti ini bisa diuangkan di Indonesia enggak? Konsepnya bukan begitu, Pak. Kita memang mungkin mau tarik ya. Ini Bapak sudah pernah trading di exchanger seperti Binance mungkin. Jadi ketika nanti Bapak punya koin CTC, Bapak rubah dulu menjadi USDT. Kalau udah USDT itu udah gampang banget untuk jadikan rupiah, Pak. Begitu anunya. Iya. Itu panduannya ada semua kan? Oh, ada. Tenang, Pak. Nanti tutorialnya komplit. Iya, komplit. Iya, iya. Oke. Soalnya saya di beberapa daerah saya kuasain, Pak, itu loh. Maksudnya? Saya ada channel untuk 30 provinsi, Pak. Ah, ya sudah. Bagus, Pak. Berarti luar biasa. Iya. Itu, Pak. Jadi kalau seumpamanya itu bisa karena ini kan gratis kan ya. Iya. Gratis gitu. Jadi sementara gitu aja dulu. Oke, untuk makasih anunya Pak Riki Santo. Iya, iya. Masih yang mau tanya tadi siapa ya? Halo. Kalau boleh satu Pak, tanya Pak. Oke, Pak Sundi, coba agak cepat, Pak. Ya, Pak, tadi kan ada disinggung masalah level. Jadi kan tadi kalau 10 member, 10 kedalaman ya Pak? Iya. Kalau membernya 11 kan 11 kedalaman kali Pak? Atau 11 kan? Pak. Iya. Oke, sip. Ya. Ada lagi yang lain mau tanya? Oke, Pak Bejawiryanto. Monggo. Mikrofonnya dibuka, Bapak, mic-nya. Mic-nya dibuka. Oke, itu udah, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Memperkenalkan diri, saya Pak Bejo dari lereng Merapi, Kaliurang, Yogyakarta. Monggo, Sementara Pak, menyimak dulu. Oh, menyimak dulu. Siap. Ya. Oke. Ini sekedar untuk perkenalan dulu. Oke, Terima kasih. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain ada? Halo, ya. Halo, Oke, Pak, saya. Pak Dulpit, silakan Pak Dulpit. Pak Dulpit, silakan. Pak Dulpit. Loh, malah hilang. Oke, yang lain dulu, masih ada? Halo, Pak. Halo? Halo, Pak. Halo, Pak. Sebentar. Pak Meksi ya, Pak Meksi Jakarta. Silakan Pak. Ayo Pak, monggo Pak. Ya, Pak. Salam kenal buat semuanya. Ya. Pak, aku mau nanya tentang kalau kita input nama awalnya nggak sesuai dengan yang di KTP. Apakah di saat KYC itu bisa diedit nama lengkapnya sesuai KTP? Kayaknya susah Pak, karena memang ada penekanan bahwa jangan sampai salah memasukkan ejaan huruf per hurufnya. Jadi ini menjadi tantangan semua. Jadi teman-teman dampingi juga nanti calon kawan-kawan yang diregister, jangan sampai saat menginput namanya itu salah ejaan. Ya, ini biasanya misalnya Denny ujungnya ini I atau Y. Nah, ini pokoknya samakan aja seperti yang di KTP itu. Oh, iya. Berarti dari awal input untuk registrasi itu harus sesuai dengan KTP ya, Pak? Iya, itu dulu. Pokoknya kita antisipasi yang kira-kira yang memang saklek lah, yang betul gitu Ya, aja. untuk KYC ini yang Iya, untuk diantisipasi. KYC-nya biar tidak ada kendala. Ya, oke. Terima kasih Pak, itu aja. Sama-sama Pak Meksi. Ada masih yang lain? Assalamualaikum Pak. Oke, Pak Yanis Prasetyo, monggo Pak. Ya, izin tanya, ketika saya nanti sudah bisa merekrut sekian orang, katakan 10 atau 11 orang gitu katakan. Oke. Nanti untuk memasukkan anggota yang kami rekrut itu dimasukkan kemana ini? Sebentar. Nah, ini. Jadi nanti Bapak-bapak semua, ketika kita nanti udah bisa mendaftar, semua udah terdaftar, nanti akan ada satu grup global, Pak. Kita nanti ngumpul di grup WA. Hari itu global. Kalau sekarang kita belum, karena masing-masing belum terdaftar. Kalau kita kumpulin nanti akan berantem, Pak, dalam grup itu. Kira-kira begitu. Tapi, ada lagi Pak Yanis? Yang kedua, tapi ketika nanti sudah masuk ke global, apakah bisa terdeteksi? Oh, itu anggota saya, yang ini bukan anggota saya. Nah, itu bisa terdeteksi nggak nantinya? Nanti dari web areanya Bapak itu nanti kelihatan pohon jaringannya. Iya, hierarkinya nanti ada Pak, hierarkinya. Siap. Oke. Oke, sementara begitu Pak Mardi, terima kasih. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang lain masih? Halo? Ya, Pak, Jangan buka kamera, boleh? Pak Purnomo, silahkan. Oh iya Pak, terima kasih. Untuk sekarang ini setiap orang kan satu HP ada 2 kartu, ya kan? Nah, yang kira-kira bisa didaftarkan semua enggak Pak? Bisa, tapi dengan identitas yang beda ya Pak. Nah, beda. Terus yang satunya itu, nomor yang satunya itu sudah ada dompet OKX-nya. Oh iya, nggak ada masalah Pak. Ini dompet yang berbeda lagi, nggak apa-apa. Oh gitu. Oke. Oke, terima kasih Pak. Oke, masih ada yang lain? Ada Akbar. Oke, Pak Akbar silahkan. Enggak, ini action ini kapan diluncurkan Pak? Kemudian airdropnya kapan disalurkan Pak? Apa setelah KYC atau gimana Pak? Betul, artinya kita besok tanggal 24 register ya. Terus nanti kita lakukan KYC-nya. Kalau KYC-nya udah lolos, kita tinggal tunggu nanti masuk ke wallet atau di blockchain-nya sudah jadi seperti itu. Nah, nanti di tanggal 8 bulan 5 itu udah listing Pak. Artinya maksimal tanggal 8 bulan 5 itu kita udah masuk dan kita udah bisa jual Pak. Itu sudah positif Pak?
Sementara positif, kita tinggal buktikan aja sampai tanggal 8 bulan 5 nanti. Masih harganya Pak? Nah, harganya Berapa minimal itu kemarin perusahaan bilang minimal $1. Terus program miningnya tidak ada, mining Tidak ada Pak, nggak ada mining Pak. tidak ada staking. Oh iya. Nah, tapi kalau exchangernya udah jadi, nah itu nanti akan ada lah staking biasa seperti exchanger yang lain juga kan. Oke, cukup ya Pak Akbar. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Sebentar. Oke Pak Sutingkai, ada lagi silakan. Begini Pak, kan ada 2 identitas, satu dari KTP, satu dari paspor. Iya. Nama di KTP kan cuma terbalik saja. Apa bisa digunakan? KTP jangan Pak, pakai salah satu aja. Bapak tetap daftar satu, walaupun Bapak punya dua identitas. Iya. Oke. Nah, tetap satu lagi Pak. Nanti Pak, iya. Satu lagi Pak. Ya. Kapan yang direkrut itu didaftarkan? Halo Bapak. Kapan yang misalnya saya rekrut itu ada 11 lah atau 30 lah. Oke. Itu didaftarkan. Dia daftar sendiri-sendiri Pak. Bapak udah punya link, nanti kirimkan ke 30 orang itu. Dia daftar sendiri-sendiri. Oh, daftar sendiri-sendiri. Iya. Ada batas waktunya nggak? Ada, nanti karena tanggal 8 itu udah listing di market, berarti ini kegiatan airdrop sudah dihentikan, nggak ada lagi. Oh, jadi tanggal 8 bulan April, Mei Pak? sudah masuk market Pak, iya. Oh, 8 Mei. Iya, nggak 8 sampai Mei 2 bulan Pak waktunya, makanya harus ngebut Pak. Iya, tahu. Ya. Jadi maksudnya yang terakhir itu 8 Mei ya? 8 Mei udah masuk market, bisa jadi mungkin beberapa hari sebelum masuk market itu udah stop gitu. Oke. Ya, tetapi kalau teman-teman ini di seluruh dunia ini sangat kenceng gitu ya, mungkin 1 bulan habis ya, ya udah selesai Pak airdropnya. Oh, jadi begitu. Ya. Jadi tergantung apa kuotanya penuh Betul. apa tidak. Iya Oke. Pak, disiapin 10 miliar, kalau nanti memang udah habis 10 miliar kan udah selesai Pak. Iya. Ya. Iya, berarti cepat harusnya ya Pak ya? Harus cepat Pak. Harus. Iya. Nah, yang pertama daftar itu kan nanti tanggal berapa? 24. Yang tanggal 24 ya. Ya. Kemudian dari tanggal 24 itu ke atas boleh mendaftarkan teman-temannya. Boleh, iya. Iya. Sip. Oke. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Malam menambahkan, izin menambahkan. Oke, Pak Yani silahkan. Izin menambahkan pertanyaan dari Bapak Tingkai tadi. Oke. Ketika tanggal 24 mulai listing ya. Oke. Kemudian tanggal 25, 26, 27 dan seterusnya sampai batas akhir tanggal 7 Mei katakan. Oke. Artinya dari tanggal-tanggal itu member-member baru bisa masuk gitu ya, daftar gitu ya. Bisa Pak, iya. Pokoknya gaspol aja Pak, iya. Siap. Ya. Oke, terima kasih itu tambahan dari kami. Sama-sama Bapak. Tanya, Pak. Ada lagi yang lain ya? Selamat malam Pak. Oke, Pak Edi Wiono, Surabaya, silakan. Ya, Pak, saya mau tanya, ini yang mengenai masalah KYC, Oke. itu sekarang saya pernah di perusahaan yang lain mengalami kesulitan karena dia nggak bisa dari luar negeri nggak bisa membaca mengenai gelar. Gelar itu ada yang di depan, Dr. Handes kan di depan nama kita, yang di belakang itu ada SA dan MBA. Nah ini gimana? Kalau di sini ketentuannya gimana? Cara kita ini saya juga belum tahu, tapi mungkin nanti ada perlakuan khusus. Kalau bisa, tapi memang yang gelar itu ya yang penting sama dengan yang didaftarkan Pak. Yang di KTP itu dibuat sama aja seperti itu. Tetapi kan ada nama depan, nama tengah, nama belakang. Ya, makanya dimasukin. Kalau itu yang penting dimasukkan semua, nanti udah sama ya bisa gitu aja Pak. Yang saya pengalaman dari yang lain itu nggak seperti itu. Jadi gelar itu semua ditaruh di bagian belakang. Makanya ini saya mau tahu ketentuannya ini, tolong nanti diberikan tutor yang benar. Boleh. Ini jadi PR ya Pak. Nanti kita tanyakan Pak Edi Wiono. Ya, saya catat nanti coba saya tanyakan ya Pak. Makasih banyak karena itu nanti akan
kesulitan di KYC-nya. Oke, Pak. Iya, Pak. Oke, siap. Malam. Malam, Bapak. Yang lain? Rasanya Pak. Menambahkan satu putaran. Oke, monggo Pak Yanis. Meeting ini ada rekamannya enggak, Pak? Saya nggak pernah ngerekam. Tapi ternyata nih teman-teman kreatif ada yang pada ngerekam. Ada Pak, ada saya rekam Pak. Ini nanti saya upload di YouTube Pak. Oke, cukup Pak Sultan. Ada yang rekam, nanti bisa di-share di YouTube. Mantap. Karena nanti hasil rekaman itu kan bisa untuk promosi ke calon member-member. Ya, betul. Ya, oke. Ya. Nanti lanjut. Siap. Ada yang lain lagi? Izin Pak. Sebentar, Pak Jack silakan. Ya. Mau tanya perihal kedalaman, Pak. Jadi masih gampang ya. Oke, ya. Bisa saya mencernanya. Jadi misalkan saya punya referral 10, artinya kan kedalaman 10, betul Pak ya? Betul. Nah, artinya ketika kedalaman 10 itu apakah dari koin 3 yang saya dapat itu dari per 100 member dari kedalaman 10 apa seperti apa? Ya, pokoknya begini, kedalaman 10 itu kan tidak semua Bapak mau nyponsorin berapa contohnya? Bapak ya, contohnya 10. Kita ambil contoh 10 aja lah. Oke. Kita enggak dan ke 10 ini juga nyponsorin 10 begitu? Ya. Ya, pokoknya per titik itu Bapak dapatkan 3 koin, Pak. Ya, artinya anggaplah 3 koin itu dari 100 titik ya kita. Dari 10 kedalaman. Yes, 300 berarti. Oh, gitu. Oke. Oke, cukup sementara. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Izin saya bertanya, Pak. Oh, boleh, Ibu Yuli, silakan. Saya orang awam nih, Pak, di bidang kripto. Oke. Kalau istilah dari airdrop itu apa ya, Pak? Airdrop Terus itu yang pemberian bron itu gratis apa, gitu aja. Ya. Nanti Mbak ada yang nanya. Ya. Ibu, sekarang gampang banget. Ibu dari nomor WA itu diketik aja di Meta AI-nya, Ibu masukin airdrop adalah begitu. Udah nanti jadi. Intinya begini Bu, airdrop itu pemberian gratis dari developer ke member-membernya, ke pemegang-pemegangnya gitu. Gratis. Oh gitu ya Pak. Ya. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama Ibu. Yang lain masih ada pertanyaan? Saya Pak Toto. Oke Pak Toto, nggih, silakan. Ya, pertanyaan ini, tanggal 8 itu kan sudah listing. Iya. Koin-koin itu harus kita jual atau bagaimana? Oh tidak, tidak wajib Pak. Bapak boleh jual, Bapak boleh hold, simpan. Siapa tahu harganya naik, begitu. Oke, terima kasih. Itu. Ya. Pertanyaan Pak.